Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-du'a ila sabilihi wal hidayata ila tariqihi wad dilalata ala ta'atihi sabilan nabiyyin wa tariqatal khulafa'ir rasyidin wa ibadal muttaqin wa hirfatal mu'minin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhatibi biqauli ta'ala fi kitabihil mubin wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Bank Riau, kemudian staf-staf, karyawan, semua jamaah yang hadir, pengurus musola, Pak Imam kita, hadir juga tamu istimewa, pengurus Masjid Baitul Ma'mur, Masya Allah, Pak Ketua, ganteng, kaya, sayang, cuman bini satu, itu aja masalah. Nanti menyesal di akhirat, salah satu penyesalannya yaitu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bahas apa yang ada di dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Jawa, orang Indonesia, hebat, meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kitab karangan beliau sangat banyak sekali, disebut Nawawi karena cerdasnya seperti Imam Nawawi. Pada bab Ar-Rubai yang keempat, Qalal hukama, ahli hikmah mengatakan, beliau kutip, Yastaqbilu ibnu Adam arba'anu batin. Kata ahli hikmah tersebut bahwa manusia ini akan dirampas oleh 4 hal, 4 indikator. Apa makna rampas? Beliau sebutkan yu'khadhu bil qahri, diambil paksa. Itu kan dirampas ya, tanpa izin, tidak perlu pakai surat dan segala macam, tiba-tiba diambil, ambil paksa, dirampas. Langsung saja apa yang 4 itu? Yang pertama, yantahibu malakul maut ruhahu. Ruh kita dirampas oleh malaikat maut. Kan tidak minta izin dulu. Datang malaikat maut melalui mimpi, minggu depan nyawa bapakku ambil, kan tidak ada kan? Atau lewat WA, di WA-nya kita, atau lewat telegram, di telegramnya kita, kan tidak ada kan? Nah, tiba-tiba diambil secara paksa. Makanya kita dipesankan Luqmanul Hakim, la tuakhirit taubah, jangan melambat-lambatkan bertobat, tak boleh. Fa innal mauta ya'ti baghtatan, karena maut itu datangnya tiba-tiba, tidak ngasih kabar, tiba-tiba. Orang yang hari ini meninggal, kemarin dia tidak tahu bahwa hari ini dia akan meninggal. Orang yang besok meninggal, hari ini tidak tahu. Andai ada di antara kita besok yang meninggal, kan tidak tahu kita hari ini. Rencana kita masih banyak untuk ke depan. Kita tidak tahu, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Sayyidina Umar, 6 yang Allah rahasiakan dari kita, salah satunya katamal maut fil umur. Allah sembunyikan maut dari umur kita. Kita tidak tahu. Jadi kalau ada niat baik, jangan dilambat-lambatkan. Sholat Isya jangan dilambat-lambatkan, jam 3 lah sekaligus sholat tahajud. Iya kalau terbangun tahajud. Iya kalau umur sampai ke jam 3. Kalau tidak, dia termasuk dosa. Kenapa? Karena waktu Isya itu sudah masuk. Jangan tunda-tunda. Jangan kita anggap bahwa karyawan aja yang meninggal gitu. Bos tak meninggal. Jangan kita anggap ketua masjid panjang umurnya setiap saat gitu kan. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan kita anggap saya sehat, mana mungkin saya mati gitu ya. Nah, saya banyak duit, sebentar saya bisa ke Malaysia, sebentar saya bisa ke luar negeri untuk berobat. Nah, jangan sampai seperti itu.
Jangan menunggu tua. Apalagi tanda tua zaman dulu, zaman sekarang dah beda, Pak. Ini dipahami. Tanda tua, uban menabur, mata kabur, gigi gugur, makan bubur dekat pintu. Kan itu dulu, kalau dikonekkan sekarang dia nggak matching tanda tua dulu dengan tanda tua sekarang. Kalau kita bilang menabur uban, maaf, anak muda sekarang banyak beruban. Ini kalau buka kepala nih tak tahu kita kan. Nah, banyak. Gigi gugur, pergilah ke pulau, ke Rupat misalkan, ke Bengkalis dan sebelah-sebelah sana, Tanjung Pinang itu banyak anak gadis tak bergigi. Kenapa? Karena mereka minumnya air hujan. Hujan itu kan tajam, gigi rusak. Mana tahu bapak-bapak nak bermenantu ke arah sana, periksa dulu gigi. Nanti kacau, udah apa ternyata gigi palsu. Atau nak menikah lagi kan, rencana nih punya target besar nih, salah pula kan. Hati-hati. Ya. Tanda tua zaman sekarang, satu, kalau dulu kita suka ke apotik, ke diskotik, mungkin sekarang kita lebih suka ke apotik. Itu tanda tuh, Pak. Dah tua tuh. Dulu diskotik aja main dia kan, sebentar-sebentar di Ozon. Masih ada Ozon, Pak? Nggak tahu ya? Awaknya coba-coba juga kan? Masih berarti coba di situ. Nah, tuh. Info dari kawan mungkin kan. Nah. Dulu dia ke diskotik, sekarang dah seminggu 3 kali ke apotik. Itu isyarat dari Allah tuh kan. Dulu yang digandengnya anak perawan, sekarang yang digandengnya perawat. Ada orang khusus menjaga dia. Dulu dia suka minyak wangi, sekarang dia lebih suka balsam. Itu juga tanda tuh. Koniker, kan banyak ibu-ibu bawa koniker, apa pun bawa koniker sekarang. Itu tanda tuh. Dulu senyumnya manis, sekarang kencing manis kan. Dulu darahnya muda, sekarang darahnya tinggi. Itu semua faktor. Siap-siap lah ya. Satu, bahwa yang merampas kita adalah malaikat maut. Sebelum siapkan amal, sebelum masa itu datang. Yang kedua, cepat saja. Yantahibul warosah malahu. Harta kita akan dirampas ahli waris. Masih hidup lagi kita berkelahi anak, Pak, gara-gara harta. Apalagi sudah mati. Maka ada sebahagian orang jangan hanya menyiapkan amal dunia untuk keluarga, persiapan untuk anak, untuk istri, tapi persiapkan juga amal untuk kita. Jangan semua harta itu untuk anak, jangan semua harta itu untuk istri, tapi bahagian kita terhadap di dunia ini semasa hidup infakkan. Kenapa? Karena di akhirat yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Ada hari di mana anakmu tak berguna untukmu, hartamu tak berguna untukmu, illa man atallah biqalbin salim, kecuali seseorang datang dia menghadap Allah, qulubnya, hatinya selamat, hatinya suci, hatinya ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, amalnya banyak. Jadi pikirkan juga amal untuk kita ya. Di surah An-Nisa nih, mic ini bermasalah kadang-kadang. Oh, dek baru itu ya. Rasanya ndak Iko yang baru, Pak. Yang Iko. An-Nisa ayat 11 nanti boleh dicek. Apa kata Allah? Fa illam yakun lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi as-sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Ini berkaitan dengan waris. Kata Allah, ibu dapat 1/3 kalau anaknya yang meninggal itu tidak punya anak. Berarti ibu ini tidak punya cucu ya. Ibu dapat 1/6 kalau anaknya yang meninggal memiliki anak. Jadi bahagian ibu itu cuma 2 saja ya. Kalau tidak 1/3, 1/6. Itu ajaran Al-Quran langsung.
hukum terbaik. Tidak ada hukum waris yang terbaik kecuali yang ada di Al-Quran. Yang kedua, bahagian istri. Istri itu dapat 1/4 kalau suaminya meninggal tidak punya anak. Istri dapat 1/8 kalau suaminya meninggal punya anak. Jadi bahagian ibu salah satu di antara yang dua, bahagian istri juga salah satu di antara yang dua. Ibu kalau tidak 1/3, 1/6. Istri kalau tidak 1/4, 1/8. Hanya itu, kecuali fikih kompilasi Islam bahwa istri itu karena mencari harta, banyak orang Indonesia yang musyarakah sepakat cari sama-sama di Indonesia ini berlaku. Kalau bahagian istri itu ditotalkan seluruh harta, keluar dulu 50%, sisanya baru bagi 1/4 atau 1/8. Tetapi secara umum kalau mau pakai Al-Quran inilah 1/3, 1/6, 1/4, 1/8. Mana yang banyak? 1/3. Berarti lebih banyak ibu. Allah mau tunjukkan, Allah mau memperlihatkan, muliakan ibumu dulu, baru istrimu. Boleh memuliakan, memanjakan, menyayang istri, tapi jangan sampai lupa kepada orang tua. Ada dalam ahli waris itu namanya ashabul furud. Kalau meninggal seseorang, ada yang wajib. Apapun terjadi, mereka ini wajib mendapatkan anak, laki-laki atau perempuan, suami atau istri, kemudian ayah atau ibu, itu wajib dapat tuh. Salah satu ini meninggal, 5 itu wajib dapat tuh, atau 4 wajib dapat. Tetapi kan ibu ini kan sering terlupakan. Kalau meninggal seseorang yang sering terlupakan apa? Ibu ayah terlupakan. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita di ujung ayat 11 itu, nanti perhatikan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayahmu, anakmu belum tahu entah mereka itu bermanfaat untukmu atau tidak. Anak-anak kita Pak, Bu, belum tahu nanti mereka menolong kita di akhirat. Bisa jadi kita ini ditumbalkan mereka, bisa. Nanti di akhirat itu ada anak yang menumbalkan. Ya Allah, saya tak pernah diajarkan sholat. Siapa orang tuamu? Mana? Dicari, ketemu. Benar kau tak ajarkan mereka taat kepada Allah. Benar. Akhirnya anak selamat, orang tua masuk neraka. Jadi hati-hati ya. Tapi terlepas dari itu semua, kalau anak kita baik, anak kita soleh, solehah, taat berorang tua, taat kepada Allah, alhamdulillah. Tapi andai anak tak sesuai keinginan, mungkin itulah jalan ujian, jalan pahala untuk kita. Maka Allah katakan belum tentu mereka bermanfaat untuk kita semua. 2, saya percepat karena Pak Ketua dah nengok jam kan. Yang ketiga, yantahibu dud jismahu, tubuhmu akan dirampas ulat, akan dirampas belatung. Setelah dimasukkan jasad ini ke tanah, dibuka muka, ditempelkan ke tanah, lalu tali kain kapan itu dilepas. Orang sudah pergi semua, akhirnya mulailah ulat belatung tanah, ulat-ulat itu datang, lipan, cacing dan segala macam. Kala jengking mulai datang, menjengkal, ulat jengkal. Datang dia dari kaki. Kaki ternyata masih ada kain kapan terikat. Datang dia ke lutut, begitu juga. Datang dia ke pinggang, begitu juga. Datang dia ke dada, begitu juga. Dia datangi ke depan, ke atas. Akhirnya ketemu wajah. Wajah inilah mula-mula di. Jadi jangan hanya mencantikkan wajah, cantik juga kan hati kita. Jangan hanya mencermin wajah, cermin juga hati kita. Karena wajah ini nanti yang mula-mula disentuh ulat. Semasa hidup di dunia, Allah kita lawan. Semasa hidup di dunia, Nabi dilawan, dicaci, dimaki dia. Selama hidup di dunia, orang tua dilawan. Selama hidup dia di dunia, pengurus masjid dia lawan. Kalau sudah mati, terkubur, terbaring, jangan kan ingin melawan Allah. Jangan ingin melawan Nabi. Jangan ingin melawan orang tua. Melawan cacing tanah pun tak sanggup kan. Cacing itu datang. Dan cacing ini tak tahu pula dia Bu, ibu perawatan. Tak tahu cacing itu datang, dia datang. Woi, jangan ganggu ibu tu perawatan. Tak ngerti cacing itu, bantai terus kata dia tu.
paling lezat lah, lebih lembut wajah yang perawatan itu daripada yang tak perawatan macam-macam kita nih kan. Hati-hati. Maka siapkan amal termasuk baca Al-Muluk setiap malam. Hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Al-Muluk ini surah anti azab kubur. Yang terakhir wayantahibul khosma amalahu. Amal kita akan dirampas oleh orang-orang yang pernah kita sakiti kalau kita belum minta maaf. Nanti ada di akhirat orang yang amal solatnya tak berguna, amal puasanya tak berguna. Ya'ti bisolatin, dia yakin akan masuk surga karena semasa hidup di dunia solatnya banyak. Wa ya'ti bizakatin, dia datang kepada Allah yakin masuk surga karena dia berprasangka zakat sedekah infaknya banyak, tetapi dia lupa qad syatama hadza, dia pernah mencaci orang lain. Tidak layak orang itu untuk dicaci, tapi dicaci dia. Ada orang yang layak untuk dicaci. Siapa? Orang yang menunjukkan kezolimannya, orang yang menunjukkan ketidakadilannya, orang yang menunjukkan kepongahannya, layak dia dicaci. Kadang dicaci dulu orang baru mau berubah, tapi orang baik, orang soleh itu tak layak dicaci. Itu kita lakukan, maka transparan pahalanya itu mengalir terus. Maka ada orang sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, infaknya banyak, tak bermanfaat kecuali apabila dia menyelesaikan masalahnya dengan manusia. Hutang bayar, kesalahan minta maaf, maka selesailah masalahnya kepada manusia. Kalau tidak, maka kebaikan orang itu dirampas. Siapa yang merampas? Orang yang ia sakiti. Maka kita kalau dihina Pak, dilecehkan, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena kita sedang ditransfer pahala. Beruntunglah. Tapi jangan dipancing orang menghina kita ya. Dicarilah. Aku buat lu biar dihina. Salah. Ini saja empat ya. Kita akan dirampas oleh 4 hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.